Kembali saya lanjutkan pembahasan kisi-kisi UN Fisika SMA 2017 pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini kita bicarakan tentang zat dan kalor. Ya. Nah, ini ada berita terbaru ya bahwa tahun ini kalian berat sekali karena harus menghadapi 4 ujian, ya, yaitu ujian sekolah, kemudian USBN, ujian nasional, dan kalau kalian kurang harus masih ngikutin ujian nasional perbaikan. Ya, makanya saya ingatkan untuk secepatnya kalian secara rutin belajar kisi-kisi UN. Karena ingat, target dari pemerintah standar kelulusan 5,5. Kalau kamu kurang dari 5,5, berarti kamu dinyatakan tidak lulus dan harus mengikuti ujian nasional perbaikan. Kalau tidak, ya berarti kamu tidak bisa mengikuti jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi. Itu ya, makanya setiap minggu, setiap saat kalian terus pelajari, terus dengarkan pembahasan kisi-kisi ini. Oke? Kemudian seperti biasa saya awali dari apa perbedaan kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Pada zat dan kalor ini diawali oleh bahasan fluida, ya, baik statik maupun dinamik. Ternyata tidak ada perbedaan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Ya, nanti pun juga nggak jauh berbeda soalnya. Oke? Apa saja topiknya yang ada? Adalah pada fluida statik. Masih ingat fluida yang diam? Ada tekanan? Tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar? Namanya hukum Pascal. Pada pompa hidrolik, F1 gaya pertama dibagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Ya, karena tekanannya sama. Atau pada bejana berhubungan, kita bisa mencari massa jenis zat cair. Rho 1 kali H1, Rho 2 kali H2. G-nya kecoret kan? Rho itu massa jenis. H itu ketinggian dari permukaan. Oke? Ini pernah keluar tahun 2014. Udah tinggal masukin aja. Rho 1 kali H1, Rho 2 kali H2. Minyaknya berapa? 10. Perbedaan tingginya 4. Berarti ketinggian airnya 6. Baru masukin kiri kali rho kiri sama dengan apa? Kanan kali rho kanan. Gitu. Bisa. Rho minyak kali H minyak, rho air kali H air. Ngerti? Rho minyak ditanya, tinggi minyaknya 10 kan? Tinggi airnya bukan 4. Tinggi air itu dari bidang batas sampai ke permukaan air yang atas. Dapat 600. Berarti jawabannya C. Gampang ya? UN itu asal kalian hafalkan. Terus kisi-kisi ini pasti keluar, saya jamin, hanya diganti angka saja. Oke. Kemudian selain hukum Pascal, bisa ditanya hukum Archimedes. Masih ingat kenapa bisa terapung? Karena ada gaya apung, gaya angkat ke atas seberat zat cair yang dipindahkan, tetapi sama dengan massa jenis zat cair kali gravitasi volume tercelup. Berarti volume tercelup. Dan ada 3 keadaan: terapung, melayang, tenggelam. Untuk terapung dan melayang, gaya Archimedes sama dengan berat. Lalu kok beda Pak? Karena ini massa jenis bendanya sama dengan zat cair. Kalau ini massa jenis bendanya kurang. Oke? Nah kalau di sini gaya Archimedes adalah selisih berat antara di udara dan di air. Dan massa jenisnya lebih besar dari zat cair. Kalau ditanya berapa massa jenis benda, gunakan rumus cepat. BT, apa BT? Bagian tercelup kali massa jenis zat cair. Untuk benda yang tenggelam, gunakan rumus berat di udara dibagi gaya Archimedes kali massa jenis zat cair. Gaya Archimedes adalah berat di udara dikurangi berat di zat cair. Ini udah rumus cepat semuanya dan bisa dipakai secara umum. Oke. Contohnya keluar 2015. Ada balok tingginya 40, massa jenisnya 0,5 mengapung. Nah, itu posisinya. Balok 40, massa jenis 3/4, 0,75 mengapung di zat cair yang 1,5. Berapa tinggi yang muncul? Karena mengapung berarti gunakan ini. Massa jenis benda bagian tercelup kali zat cair, berarti bagian yang tercelup adalah pindahkan ke bawah. Massa jenis benda dibagi zat cair. Tahu yang tercelup? Yang tercelup itu tinggi yang tercelup dibagi tinggi total. Tinggi yang tercelup, ini tinggi total dikurangi tinggi yang muncul. Yang ditanya yang muncul. Masukin aja. Yaitu rho bendanya 3/4, rho zat cairnya 3/2, totalnya 40, min X dibagi 40. Coret, jadilah tinggal naik ke atas
2/4. Kalau 4, 40. Kalau 2, ya 20. Berarti 40 min X itu 20. Min pindah plus, plus min. Berarti X-nya adalah 20. Dapat. Bisa ya? Itu tahun 2015. Lalu apa yang terjadi di tahun 2016? Sama lagi. Nggak ada beda. Tuh. Ya. Nah, jadi ini ada dua benda. Dimasukkan ke P setengah yang berada di permukaan. Ini di bawah semua. Ya tadi ingat bahwa di sini terjadilah dua keadaan, yaitu keadaan melayang berarti massa jenis benda sama dengan zat cair, benda Q, gitu ya. Itu pada saat di zat cair Q, dan di sini massa jenis benda bagian yang tercelup. Yang tercelup berapa? Setengahnya. Dengan kata lain, massa jenis benda zat cair itu sama dengan massa jenis pada saat di Q. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi massa jenis zat cair itu sama dengan massa jenis pada saat di Q. Bagian yang tertutup setengah. Masih ingat tadi massa jenis di P. Massa jenis di P adalah bagian yang tercelup kali massa jenis zat cair. Ini maksud saya massa jenis benda ya. Saya ulangi lagi ya. Pertama pada kasus Q, ini bendanya melayang. Berarti massa jenis benda sama dengan zat cair. Jadi kalau pada keadaan ini massa jenisnya berapa? Massa jenis bendanya adalah sama dengan massa jenis zat cair Q. Dan bagaimana keadaan yang P? Bendanya terapung. Berarti massa jenis benda bagian yang tercelup berapa? Setengah kali massa jenis zat cair. Massa jenis benda zat cairnya sekarang diganti P. Berarti massa jenis benda bagian yang tercelup kali massa jenis P. Yang tercelup berapa? Setengah. Massa jenis benda berapa? Tadinya sama dengan Q. Yang ditanya adalah rho P banding rho Q. Berarti ini pindah ke bawah, itu pindah ke atas. Jadi perbandingannya 2:1, yaitu yang A. Bisa ya? Itu tentang fluida statis. Kemudian hati-hati kalau tanya ini keluar fluida dinamis dan aplikasinya. Masih ingat air mengalir? Ada suatu persamaan namanya kontinuitas, yaitu debit alir, banyaknya air yang mengalir setiap satuan waktu, luas penampang kali kecepatan. V besar volume, V kecil kecepatan. Itu tetap. Di A1V1 sama dengan A2V2. Ini contohnya yang keluar di tahun 2012. Yang ditanya adalah kecepatan C, yang diketahui adalah A. Langsung aja A ke C, nggak usah ke B. Berarti AA kali VA sama dengan AC kali VC. Masukkan. AA-nya itu 8, betul? AC-nya itu adalah 3. VA-nya itu adalah V, VC-nya pindah ke bawah. Berarti 8/3V, persis seperti jawaban D. Oke. Kemudian berikutnya, kadang-kadang muncul sampai kepada aplikasinya atau hukum yang kedua. Selain hukum kontinuitas ada hukum Bernoulli ya. Tekanan ditambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat sama dengan tetap. Nah, ini contohnya yang keluar tahun 2014. Masukin PA rho GHA setengah rho VA kuadrat sama dengan PB rho GHB setengah rho VB kuadrat. Itu kan artinya kekal. Nah, tentunya ini kecoret. Kenapa? Karena tekanannya sama. Gak ada data kan berarti sama. Bisa. Rho-nya kecoret juga. Oke, sehingga kalau saya kalikan 2 menjadi seperti GLBB, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2GH. Boleh. Masukkan. Berapa VA-nya? 5 dikuadratin. 2GH dibuat meter. Maka VB kuadratnya dapat. Yaitu 4 jawaban C. Hati-hati loh ya kalau muncul fluida dinamis perhitungan hukum Bernoulli. Kemudian selain hukum Bernoulli, ya kita bisa membicarakan aplikasinya. Misalnya pesawat terbang. Pada saat naik seperti ini. Kenapa? Karena udara di atas tidak dihalangi lebih cepat. Akibatnya tekanan yang di atas lebih kecil. Mana tahu keluar ditanya berapa selisih tekanan. Maka inilah setengah rho V atas kurang V bawah kuadrat. Ini keluar 2011. Gimana tadi? Yang di atas lebih besar. Tapi yang di bawah, yang di atas tekanannya lebih kecil. Ini persis 2016 juga keluar. Jadi UN itu hanya contek-menyontek. Tahun 2016 ternyata persis sama kayak 2011. Tidak diganti 1 titik koma pun. Jadi kecepatan A besar, tapi PA-nya lebih kecil. Makanya kalau sering kalian dengarkan, nanti pun juga pasti ada soal yang sama. Diambil dari tahun-tahun sebelumnya saja. Oke.
Kemudian contoh aplikasi yang lain adalah pada penyemprot nyamuk. Masih ingat kenapa ini? Kan ditekan dia cepat, berarti tekanannya kecil, maka dia akan terhisap ke atas cairannya. Ini contohnya. Mana yang berdasarkan prinsip Bernoulli? Nah itu tadi, pesawat terbang, penyemprot nyamuk. Gitu. Gaya angkat pesawat? Betul. Pompa hidrolik? Salah. Tadi hukum Pascal. Balon udara tadi? Archimedes. Jadi jawabannya 1, 3, B. Bisa ya? Mudah-mudahan tahun ini keluar teori. Ingat, tahun ganjil biasanya seperti tahun ganjil. Kemudian penerapan yang lain ya, selain pesawat terbang dan penyemprot nyamuk, hukum Bernoulli itu diterapkan pada kebocoran. Ingat-ingat aja, kalau ditanya kecepatannya berapa, akar 2GH, hanya yang atas. Kalau tanya waktunya berapa, akar 2H pergi, hanya yang bawah. Kalau ditanya berapa jaraknya, E kali V kali T, berarti akarnya hilang jadi 2, G-nya kecoret. Berarti 2 kali akar, H atas kali H bawah. 2013. Yang ditanya apa? Kecepatan. Udah, akar 2GH. Hanya mana? Yang atas, berarti sisanya. Masukin akar 2GH. Dapatlah 3. Bisa? Nah, kemudian 2016. Sama. Bedanya kalau tahun 2013 tadi ditanya berapa kecepatannya, 2016 yang ditanya jaraknya. Udah tinggal masukin beres. Pakai yang mana? Akar 2 HAHB. HA-nya sisanya, HB-nya bawahnya. Udah masukin. Makanya UN itu sangat mudah, nggak usah takut ya. UN itu adalah semacam tryout saja menghadapi ajang ujian tempur yang sebenarnya, yaitu di SBMPTN dan ujian mandiri. Ya, UN itu adalah persiapan awal untuk meraih kursi perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui jalur yang sangat baik, yaitu SBMPTN. Oke, masukin 2 meter, beres dapat tuh, hanya seperti itu. Berarti jawabannya C. Itulah ya kisi-kisi untuk topik fluida. Kemudian kita masuk pada kisi tentang kalor. Apakah ada perbedaan kalor antara kisi-kisi tahun 2015 dan 16? Tidak ada. Yaitu memahami kalor, perpindahan kalor, dan bernalar tentang kalor. Kalor itu adalah energi yang bisa mengubah zat. Baik suhunya MC delta T atau C delta T. Kalau C ini kalor jenis, itu kapasitas kalor, atau wujudnya. Kalau suhunya berubah, nanti akan terjadi pemuaian. Ini pemuaian panjang, itu pemuaian luas, itu pemuaian volume. Ini koefisien muai luas, itu koefisien muai volume. Ini contohnya yang keluar 2014. Mula-mula panjangnya 40, sekarang panjangnya jadi 40,4. Berarti delta L-nya masukin dapat 40,04 kurang 40 sama dengan apa? L0 40, alfa masukin, lalu kamu hitung delta T. Oke, coret. Habis, bisa? Dan dapatlah berapa T. 0-nya adalah 80 dikurangi berapa biar 50? 30. Persis seperti jawaban D. Bisa ya? Perhatikan rumus-rumus singkat dan perhitungan saya. Kemudian berikutnya muncul juga tentang luas. Nah, ini luas. Ya, masukin. Yaitu delta A sama dengan, yang tanya kan gitu. A0, berapa A0-nya? Panjang kali lebar. Ya, 2 kali 2, 4. Ini adalah beta. Beta itu 2 kali alfa. Kalikan 2, delta T-nya 100 kurang 20. Udah, masukin dapat. Ya, jadi ekornya 4. Jadi jawabannya delta A-nya itu kalau ditanya luasnya sekarang, ya ditambah dengan semula. Semula berapa? 4. Dari tambahin. Persis seperti jawaban D. Oke. Pemuaian panjang sudah, luas sudah, tinggal volume. Nah, volume biasanya ini kasus yang berulang adalah volume yang tumpah. Pokoknya ditanya volume yang tumpah, langsung pakai rumus cepat ini aja. V0 gamma dikurang 3 alfa kali delta T. Ini keluar 2015. Volumenya berapa? Awalnya 500. Yang tanya yang tumpah. Gamma itu koefisien muai volume, lalu alfanya itu wadah. Kalikan aja. Bikin pangkat yang sama. Ya kan? Berarti kalau pangkatnya sama-sama min 3, berarti nyoretlah dia, maka tinggal ini dikurangi ya. Dikurangi pasti bisa dong. Dan tinggal dikalikan. Nah, itulah volume yang tumpah. 2015. Apa bedanya dengan 2016? Sama, yang ditanya yang tumpah. Apa bedanya UN itu?
Ya, jadi sangat mudah kalian kalau sudah menghafal semua rumusnya. Oke? Sama tadi, gunakan rumus apa? V0 gamma kurang 3 alfa. Gamanya V0-nya 100. Gamanya 95. Pangkatnya udah sama tendang keluar. Langsung dapat. Berarti jawabannya B. Itulah ya untuk topik kisi-kisi tentang apa? Pemuaian. Kemudian selain tentang pemuaian adalah tentang perpindahan kalor. Masih ingat ada konduksi, konveksi, radiasi. Yang sering keluar si konduksi terus. Hati-hati kalau konveksi dan radiasi. Oke? Nah, biasanya soal teori pernah keluar. Mana yang laju pada logam? Logam kan zat padat, berarti konduksi. Apa aja? Koefisien konduksi, luas penampang, perubahan suhu dan panjang. Berarti jawabannya ya nggak ada masa kan? Nggak ada. Oke? Itu juga sama ya, 2015 apa bedanya? Nggak ada beda. UN itu sama aja, cuma diganti bolak-balik tiap tahun ya. Kadang-kadang pun juga nggak diganti sama sekali. Mana? Ternyata UN 2015 nyontek ke UN 2014. Ya, jadi apa? Tuh, sama. Ya kan? Nah, hati-hati kalau nanti terjadi asas black, yaitu pencampuran kalor ya, yang diterima sama dengan yang dilepas. Tapi kalau yang ditanya suhu campuran, pakai rumus cepat rata-rata aja. Demikian juga yang di tengah, pakai rata-rata aja. Misalnya ini ditanya, berapa suhu yang di tengah? Langsung aja pakai ini. K1, T1, K2, T2 gitu. Karena kenapa? K itu sama-sama di atas dengan T. Ya, jadi masukin. Ini sebagai T1, itu sebagai T2. Kemudian K1-nya berapa? 4. K2-nya 1. Masukin. T1 kali K1. T2 kali K2. K1 K2. Selesai. Jawaban B. Gampang ya? Jadi jangan pakai cara panjang kayak yang di buku-buku itu. Oke? 2016 sama. Apa bedanya soal tahun 2011 dengan 2016? Bedanya cuma di sini ada panjang. Gimana kalau ada panjang? Nah, kalau ada panjang, kamu lihat K dengan L terbalik kan? Berarti ini ditambahin L, tapi dibalik. Jadi kalau 1 justru L-nya 2. Kalau 2 justru L-nya 1. Bawahnya K1 L2. Gunakan itu. Udah masukin. Berarti ini TA. Betul? Dalam bentuk TA ya, TA 100. LA berapa? 2. LB-nya 1 kan kali. KA-nya 3, KB-nya 1, TB-nya 40. Masukin dapat. KA kali TA kali LB. Udah ya, gampang sekali. 340 dibagi 5 kali 2 34. 34 kali 2 itu adalah 380 maksud saya. 38 dibagi 5 itu tinggal dikali 2 aja. Berarti 76 persis seperti jawaban D. Bisa? Kemudian selain perpindahan kalor, ya berarti perhitungan kalornya sendiri yang gunakan asas Black. Kalau tanya suhu akhir, langsung aja pakai ini. Ya. M-nya kecoret boleh. Masukin M1 T1, M2 T2, M1 plus M2. Nah, ya, gampang sekali. Bagi 5, bagi 5. Bisa? 64, yaitu jawaban D. Bisa? Nah, kalau ditanya bukan suhu campuran, baru harus pakai asas Black. Kalor yang dilepas sampai terima. Nah, ini bukan suhu campuran kan? Berarti gunakan asas Black. Yang panas taruh di atas, yang dingin taruh di bawah. Suhu akhirnya sudah tahu. Berarti ini delta T-nya 50, ini delta T-nya ya 40 dikurangi X. Nah, ini masanya boleh kecoret, tapi suhunya nggak boleh. Gunakan asas Black. Mi T1 sama dengan Mi T2 gitu. M panas kali T panas sama dengan M dingin kali delta T dingin. Kalau C-nya sama. Udah masukin 2 kali 50 sama dengan 5 kali delta T. Dapat delta T-nya? Delta T itu adalah 40 dikurangi X. Ya, X-nya dapat, yaitu nilainya sebesar 20. Gampang ya? Lihat logika pembahasan yang sangat mudah dan tidak memerlukan makan tempat pembahasannya. Oke? Kemudian berikutnya masih mengenai topik tentang kalor ya, yaitu 2013 yang keluar. Sudah ada perubahan wujud. Ya, berarti melalui gini dulu, es melebur baru jadi air.
Udah, gunakan asas flat. Ini kan melebur, masa kali lebur, MC delta T sama dengan MC delta T. Masukin, M-nya keluar. Kalau leburnya 80 kan, C-nya 1 kan, delta T-nya dari 0 ke 5. Masanya 340, C-nya 1 kali 15. Dapat. Berarti 340 kali 15 bagi 85, sama-sama dibagi 5. Coret. Habis berarti tinggal 20 kali 3, 60. Yaitu jawaban A. Perhatikan pembahasannya. Ya, jadi kalau yang ditanya bukan suhu campuran, maka harus kembali ke asas flat. Yang panas taruh di atas, dingin taruh di bawah, kalor yang dilepas sama dengan yang diterima. Kalau ada perubahan wujud, pakai itu. Kalau ada wadah, pakai kapasitas kalor. Oke. Kemudian, selain tentang kalor, masuk suhu ya. Nah, pada pertemuan ini, ini kan keluar dulu tahun 2016, sorry. 2016 sama lagi. Ya, gunakan tadi IPA, diagram kalornya, yang panas di atas, yang dingin di bawah. Udah, delta T-nya udah ada, tinggal masukin MC delta T, MC delta T. Selesai. Jadi X-nya berapa? Gampang sekali, coret 0, 5 ke bawah, tinggal 420 kali 4. Yaitu jawaban yang D. Pasti ekornya 80. Itulah ya kira-kira tentang kisi-kisi untuk topik kalor. Kemudian kita masuk pada kisi-kisi tentang teori kinetik gas. Masih ingat kalian tahu gas pada saat kalian tiup itu ada gasnya? Maka sebenarnya untuk menjelaskan itu di dalamnya ada gerakan. Jadi kita anggap gas itu terdiri dari partikel-partikel yang bergerak terus-menerus dan kita anggap ada gas ideal, yaitu gas yang memiliki sifat yang sama pada kondisi yang sama. Ini 6 sifat gas ideal. 1. Partikel jumlahnya sangat banyak. 2. Bergerak beraneka ragam, mengikuti hukum Newton, tersebar merata, tidak ada gaya interaksi, tumbukan lenting sempurna, ukurannya sangat kecil. Yang sangat bisa memenuhi gas ideal itu hanya suhu tinggi dan tekanan rendah. Contohnya dalam bohlam ini. Oke. Nah, soal teori ini muncul. Wah, soal lama tahun 2015. Mana sifatnya? Tadi gunakan sifat. Selalu bergerak bebas, betul. Tidak saling menarik, betul. Tidak mengikuti hukum Newton, salah. Berarti jawabannya hanya 1, 2, 4. 2005 loh ya. Apa yang terjadi 2016? Sama, nyontek. Berarti tahun 2016 itu nyontek Eptanas tahun 2005. Nggak ada beda. Tuh, teori kayak gini. Ya, tersebar merata, lenting sempurna, tumbukan singkat, volume gas sangat besar. Salah. Harusnya volumenya diabaikan. Berarti nomor 4 salah. Hukum Newton tidak berlaku? Salah. Harusnya berlaku. Hati-hati ya. Jadi kisi-kisi ini harus kalian ulang seluruhnya. Nanti pasti banyak soal yang sama. Oke. Kemudian hati-hati kalau keluar menghitung seperti ini. Masih ingat kalau kita bicara gas, ya pasti PVNRT. Ini UN 2014. Suhunya dibuat 2 kali, volumenya 3/2. Bagaimana P mula-mula dibanding P setelah? Ya masukin aja. Berarti kalau PVNRT berarti NR-nya tetap, T dibagi V. T-nya 2 dibagi 3/2. Naik ke atas 4/3. Artinya P setelah 4/3 mula-mula. Jadi kalau mula-mula bagi setelah berarti pindah ke atas jadi 3/4. Persis seperti jawaban D. Cepat ya. Jangan B1, B1, T1. Wah, panjang sekali itu. Pembahasan di buku-buku sana. Nggak benar. Itu buat belajar, bukan buat ujian. Tapi kalau cara-cara cepat saya ini adalah cara untuk ujian. Satu soal hanya 1,75 menit selesai pasti. Oke, standar SBM gitu ya. Apa yang terjadi dengan 2016? Sama, nggak ada beda, hanya diganti aja. Sekarang T dengan P. T-nya setengah, P-nya 3/4, V-nya bagaimana? Kan PVNRT, berarti V sama dengan T per P. Setengah bagi 3/4, naik ke atas, berarti 2/3 kali. Artinya apa? Artinya V sesudah 2/3 V sebelum. Jadi kalau ditanya V sebelum bagi V sesudah, dibalik 3/2 C. Bisa ya? Jadi ternyata UN 2016 nyontek 2014. Biasanya tahun ganjil nyontek tahun ganjil, tahun genap nyontek tahun genap. Itu rahasia pembuatan soal UN. Oke?
Kemudian masih topik yang sama, kita bicara R, tetapan gas, suhunya harus Kelvin, dan jumlah mol adalah gram dibagi mR, dan jumlah partikel adalah mol dibagi bilangan Avogadro. Ada satu persamaan gas lagi, yaitu NKT, di mana K adalah tetapan Boltzmann, dan N jumlah partikel. Kalau ada mol pakai kiri, kalau partikel pakai kanan. Nah, tekanan itu merupakan tumbukan gas dengan dinding wadahnya. Inilah rumus tekanan ya dari hasil teori kinetik gas. Sepertiga dari M V0 kuadrat N dibagi V. Ya, itu persamaan tekanan. Oke. Ini contohnya keluar 2008. Hati-hati kalau diambil lagi nih oleh panitia. Ya. Mana pernyataan yang benar? Dikasih rumus P sama dengan N 2/3. Betul kan? 2/3 N3. Ya. Jadi sahabat saya katakan bagaimana? Apakah tekanan tergantung pada EK? Apakah EK tergantung pada tekanan? Ya lihat yang P sama dengan kan? Kalau P sama dengan berarti ini tergantung EK. Jadi gas itu bergerak dulu, ada EK, baru ada tekanan. Jadi tekanan tergantung EK. Bisa ya? Hati-hati nih soal konsep. Oke? Kemudian dari rumus itu, jadi ingat jangan taunya cuma PVNRT, tapi ada NKT, ada sepertiga NM0V kuadrat, ada 2/3 N. Nah, ini perbandingan. Bagaimana? Tekanannya dibuat jadi 1/4. Volumenya tetap. Berapa? Bagaimana EK-nya? Ingat rumusnya? EK itu sebanding dengan apa? Tekanan. Ya udah. Berarti EK-nya akan menjadi 4/1. Bisa? EK semula kan 1 ya. Berarti EK aksen ya sebanding. Ya kan? Maka dapat. Jadi jawabannya 4/1. Oke? Kemudian kalau ditanya EK ya 3/2 kT, ya kan? Karena N-nya ini bisa kecoret. Berarti EK itu tergantung pada suhu. Jadi semakin tinggi suhu, EK-nya makin besar. Berarti kecepatannya juga makin besar. Ya, walaupun soal teori harus melihatnya pakai rumus. Kemudian berikutnya, mana pernyataan yang betul tentang EK? Ya tadi, EK itu hanya dipengaruhi suhu. 3 saja. Hati-hati kalau keluar kayak gini. Ya, ini contohnya. Pada saat dipanaskan, ternyata bergerak. Kenapa? Ya karena dipanaskan. Panaskan pada suhu naik kan? Kalau suhu naik, kecepatan besar. Momentum besar. EK-nya besar. Tekanannya gimana? Loh, ini kan bergerak. Kalau bergerak berarti tekanannya jadi nggak berubah. Kalau diem jadi berubah. Bisa ya? Kenapa nomor 4 salah? Karena apinya bergerak. Tekanannya nggak berubah. Yang sama dengan tekanan atmosfer udara luar di situ. Oke? Kemudian perhitungan juga pernah ditanya berapa tekanannya, ya kan? Gunakan rumus lah. P sama dengan apa? 2/3 NEK. Bisa ya? Nah, NEK dibagi V-nya ke bawah. Masih ingat kan jumlah partikel? Jumlah mol kali bilangan Avogadro. Masukin. Ini jumlah mol, ya kan? Jumlah mol. Oke? Nah, lalu bilangan Avogadro. Ya kan? Maka dapatlah nilai tekanannya, itu volumenya. D. Hati-hati kalau keluar ya, PVNRT, PVNKT, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, jadi rumus V sendiri bisa kita hitung dengan kecoret itu. Wah, ini semua rumus jadinya nih. Ya, pernah keluar. Maka berapa masanya? Diketahui V. Masukkan aja rumus. Ada V, ada P, ada V, ditanya M. Masukin. Yaitu menjadi bagaimana? Ini masukkan. Ini pindah ke sana, itu turun ke bawah. Dapat M-nya. Ya, tentunya kita anggap satu partikel di sini. Ya, dapatlah nilainya. Nah, bisa? Jadi masanya adalah 4/5, 0,8 gram. Ya, jadi gunakan rumus ini. V sama dengan akar 3 PV per M. Jadi tolong bedakan loh ya antara M, M besar, dan M0. Kalau M0 itu massa 1 butir. Kalau M besar ini massa 1 mol. Kalau M kecil ini massa 1 wadah. Kalau ρ itu massa jenis, massa bagi volume. Ya, ini persamaan dihafal, hati-hati karena di tahun-tahun lama itu banyak keluar. Dan yang terakhir, PV juga sama dengan 2/3 U. Apa U itu? Energi dalam. Untuk monoatomik dan untuk diatomik tergantung suhu. Pernah keluar di tahun 2002. Berapa perubahan energi dalam? Ya udah, delta U. Apa delta U? Gunakan
Katakan aja bahwa delta U itu sebanding dengan P. Nah, P-nya sendiri sebanding T. Ngerti nggak? Berarti T-nya berapa? Yaitu dari 27 berapa? 300. Nah, sekarang jadi berapa nilainya? Ya, P itu sebanding T. Kalau 3, 300. Ya, kalau 4 berarti 400. Berarti delta T-nya 100. Apa rumus delta U? Delta U itu adalah 3/2 nRT. Dapat R-nya. 2493. Itulah seluruh kisi-kisi dan yang pernah keluar di UN tentang teori kinetikas. Dengan demikian sudah selesai semua topik tentang zat dan kalor. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.